Pulang kerja larut malam, hanya mendapati sisa-sisa makan malam yang menyedihkan. Ibu mertua menyatakan bahwa ia tidak wajib melayani menantunya. Aku tersenyum sinis. Baiklah, kalau begitu batalkan saja transfer 15 juta itu. Aku juga tidak punya kewajiban lagi. Pukul 9 malam, roda mobilku berhenti berputar di parkiran basement sebuah kompleks apartemen mewah. Aku mematikan mesin, dan kabin mobil seketika hening, hanya terganggu oleh napas lelahku sendiri. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata erat-erat, mencoba mengusir angka-angka menari dan grafik analisis yang masih menghantuiku. Jabatan sebagai direktur komersial memberiku penghasilan yang hanya bisa diimpikan banyak orang, tetapi pekerjaan itu juga memeras seluruh tenagaku hingga tetes terakhir. Hari kerja 14 jam, rapat-rapat yang menegangkan, perjalanan dinas mendadak, semua itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Saat ini, satu-satunya yang kuinginkan adalah sudut yang tenang, makan malam hangat, dan tidur tanpa mimpi. Tetapi aku tahu, begitu pintu apartemen di lantai 25 terbuka, keheningan mungkin adalah kemewahan terbesar yang tidak akan pernah kudapatkan. Aku mengambil tas laptopku yang berat dan berjalan gontai menuju lift. Cahaya dingin lampu LED terpantul di cermin, menampakkan wajah lelahku. Wajah yang terkadang tidak kukenali sendiri. Saat mendekati pintu, bahkan sebelum aku sempat memasukkan kunci, suara riuh video game dan percakapan seru sudah terdengar dari dalam. Menahan desahan, aku membuka pintu dan melangkah masuk. Pemandangan yang sudah sangat familiar terpampang di depan mataku. Di tengah ruang tamu yang mewah, suamiku, Dimas, terpaku pada layar televisi 82 inci. Jari-jarinya menari liar di atas gamepad, dan ia sendiri tidak henti-hentinya berteriak kegirangan. Ia mengenakan setelan olahraga, tampak bugar dan penuh energi, seolah baru saja menghabiskan seharian bersantai. Di sofa terpisah, duduklah Ibu Retno, ibu mertuaku, sedang menonton sinetron tak berujung di iPad-nya, sesekali berdecak dan mengomentari adegan. Di kakinya, di lantai, Alia, adik Dimas, sedang melakukan siaran langsung di media sosial, menjual pakaian. Dengan suara nyaringnya, ia memuji barang-barang yang uangnya, tentu saja, bukan hasil jerih payahnya. Tak seorang pun, sama sekali tak seorang pun dari mereka bertiga yang memperhatikanku. Mereka terlalu tenggelam dalam dunia mereka sendiri, dunia kenikmatan dan kesantaian, dunia yang dibangun di atas keringat dan air mataku. Aku diam-diam melepas sepatuku, meletakkan tas di sudut. Rasa lapar yang menusuk di perutku membawaku langsung ke dapur. Aku sudah terbiasa tidak disambut. Terbiasa harus mencari makan malam sendiri setelah hari yang panjang. Tetapi apa yang kulihat di dapur hari ini melampaui batas kesabaranku. Di atas meja makan marmer, di mana seharusnya makan malam tersaji, hanya ada sebuah nampan kecil yang teronggok sepi. Di atasnya, sebuah mangkuk berisi nasi sisa yang sudah dingin dan mengering. Di sebelahnya, sepiring tulang ikan kakap yang sudah digerogoti hingga bersih, tampak menyedihkan. Dan terakhir, semangkuk sayur sop bening yang hanya berisi beberapa potong kentang lembek dan serpihan wortel. Aku membeku di tempat, telingaku berdenging. Ini bukan lagi sekadar kelalaian, ini adalah penghinaan. Mereka tidak hanya makan lebih dulu dariku. Mereka sengaja menyisakan remah-remah ini, sesuatu yang tidak berbeda dari sampah, seolah menegaskan posisiku di rumah ini. Aku berdiri di sana, gumpalan rasa sakit menyumbat tenggorokanku. Apa yang telah kukorbankan untuk keluarga ini? Apa yang kulepaskan, hanya untuk dibalas dengan tulang ikan dan penghinaan yang tak terselubung? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Aku mengambil nampan itu, membawanya ke ruang tamu, dan dengan tenang meletakkannya di meja kopi, tepat di depan ibu mertuaku. Musik dari game Dimas, suara sinetron Ibu Retno, dan celotehan Alia semuanya lenyap. 3 pasang mata serentak menatapku, lalu beralih ke nampan menyedihkan di atas meja. Ibu Retno, ini makan malam saya? Tanyaku dengan suara yang anehnya tenang. Ibu Retno melirik nampan itu, lalu kembali menatapku, bibirnya membentuk seringai tidak senang. Tidak ada sedikit pun penyesalan di matanya. Ya, itu jatahmu. Pulang kerja terlambat, ya makan apa yang tersisa. Mau apa lagi? Apa kamu pikir kami sekeluarga harus kelaparan menunggumu sampai kamu sudi pulang dan memberkati kami? Saya tidak minta siapapun menunggu, tapi setidaknya sisakan porsi yang layak. Saya bekerja seharian. Apa saya tidak pantas mendapatkan makan malam yang normal? Kata-kataku menjadi percikan api. Ibu Retno membanting iPad-nya ke meja, melompat berdiri, dan sambil menunjuk ke arahku, ia berteriak melengking, "Apa katamu? Kamu bekerja, terus sekarang kamu merasa jadi ratu, begitu? Karena kamu menghasilkan uang, kamu pikir kamu berhak mengatur? Kamu datang ke rumah ini sebagai menantu. Jadi, tahu dirilah. Pulang terlambat, ya urus dirimu sendiri."
Jangan harap mertua akan menyajikan hidangan istimewa untukmu, biar ku beritahu. Aku tidak wajib melayani menantu. Aku tidak wajib melayani menantu. 6 kata itu menghantamku seperti palu godam. Seluruh kesabaran, semua pengorbanan, semua ilusi tentang keluarga yang harmonis yang telah susah payah kubangun selama 3 tahun terakhir, hancur berkeping-keping. Kukira jika aku berusaha, jika aku memberi cukup banyak, aku akan mendapatkan rasa hormat, tapi aku salah. Bagi mereka yang terbiasa hanya menerima, pemberianmu adalah hal yang lumrah. Aku menatapnya, menatap pria yang duduk tak bergerak di sofa yang kusebut suami, menatap adik iparku yang menyeringai sinis. Rasa pahit dan amarah mendidih dalam diriku, tapi anehnya, aku tidak menangis. Air mataku sepertinya sudah lama mengering. Sebaliknya, senyum dingin perlahan terukir di bibirku. Senyumku membuat mereka semua terdiam. Ibu Retno, yang sudah siap melontarkan makian baru, juga terhenti. Matanya memancarkan keterkejutan dan sedikit kewaspadaan. Dalam keheningan yang menyesakan itu, aku dengan tenang mengeluarkan ponsel dari tasku. Jariku meluncur di layar, membuka aplikasi mobile banking. Aku tidak melepaskan pandanganku dari wajah ibu mertuaku yang berubah-ubah. Aku menemukan bagian transfer rutin, menemukan perintah transfer otomatis sebesar 15 juta rupiah ke rekening atas nama Retno Puspitasari, yang dieksekusi setiap tanggal 1. Aku menekan tombol batalkan. Layar menampilkan pesan konfirmasi. Anda yakin ingin membatalkan transfer ini? Tanpa ragu sedikit pun, aku menekan konfirmasi. Suara notifikasi pelan terdengar dari ponsel. Transaksi berhasil dibatalkan. Aku mengangkat kepalaku. Senyum di bibirku semakin jelas. Aku menatap lurus ke mata Ibu Retno, dan suaraku sedingin senyumku, jernih dan tegas. Anda benar, Bu. Anda tidak wajib melayani saya. Aku berhenti sejenak, melihat wajahnya mulai memucat. Karena itu, mulai saat ini, dengan izin Anda, saya juga berhenti menjalankan kewajiban saya sebagai ATM Anda. 15 juta sebulan, resmi dibatalkan. Mulai hari ini, kita impas. Kisah hidupku, kisah pemberontakan seorang istri yang telah berkorban terlalu banyak, baru saja dimulai. Akankah keputusan berani Kartika ini membuka babak baru yang cerah dalam hidupnya, atau justru menyeretnya ke dalam perang yang lebih kejam dengan orang-orang terdekatnya? Di dalam kamar, keheningan menyelimuti. 3 tahun, tepat 3 tahun berlalu sejak aku melangkah ke rumah ini sebagai istri Dimas, menantu Ibu Retno. 3 tahun aku hidup dalam sebuah drama yang kutulis sendiri. Drama tentang pengorbanan dan harga diri yang terinjak-injak. Dulu, kukira cinta bisa menutupi segalanya, bahwa cinta bisa mengubah wanita kuat dan mandiri menjadi sosok yang lembut, yang rela mundur ke belakang agar pria dalam hidupnya bisa bersinar. Tapi aku salah, salah besar. Pengorbanan diriku tidak memberiku rasa hormat. Itu hanya memupuk keserakahan dan egoisme mereka, yang tumbuh setiap hari. Aku duduk tegak di tempat tidurku yang nyaman, mengabaikan gedoran dan teriakan Ibu Retno yang semakin keras di luar pintu. Kartika, buka sekarang juga. Apa-apaan kamu ini, anak kurang ajar, kamu mau memberontak ya? Gedoran itu berubah menjadi dentuman keras, tetapi sepertinya semua suara kacau itu tidak bisa menembus diriku. Di kepalaku, adegan-adegan dari masa lalu berputar perlahan, sejak hari ketika tragedi komedi ini dimulai. Aku bertemu Dimas di sebuah acara perusahaan. Dia adalah karyawan dari departemen lain, berpenampilan menarik, bicaranya sopan, dan sedikit pemalu. Sifat pemalunya itulah yang menarikku. Di dunia bisnis yang penuh dengan orang-orang licik dan penuh perhitungan, ketulusan Dimas terasa seperti seteguk udara segar. Kami cepat jatuh cinta. Cinta kami saat itu indah, tidak terbebani oleh masalah materi. Aku mencintainya karena kelembutannya, dan dia mungkin mencintaiku karena energiku dan ketegasanku. Saat itu, aku adalah kepala departemen penjualan, sedangkan dia hanya seorang staf biasa. Perbedaan status dan pendapatan sudah mulai terlihat, tetapi cinta membutakanku, dan aku mengabaikannya. Pada hari kami memutuskan untuk menikah, aku melakukan sebuah tindakan yang kemudian kusadari sebagai kesalahan terbesar dalam hidupku. Dengan uang yang kutabung selama bertahun-tahun dari kerja kerasku, aku membeli apartemen mewah ini. Apartemen seluas lebih dari 100 meter persegi dengan pemandangan panorama seluruh Jakarta. Aset senilai miliaran rupiah. Aku berdiri di apartemen ini, yang masih berbau cat baru, dengan hati yang penuh kebahagiaan dan rencana untuk masa depan. Tapi tiba-tiba, kecemasan melandaku. Dimas, apa yang akan dia pikirkan? Gajinya saat itu hanya sekitar 7 juta sebulan. Bagaimana dia bisa melangkah dengan percaya diri ke rumah semewah ini sebagai suami, sebagai kepala keluarga, ego laki-laki? Aku tahu betapa besarnya itu. Aku takut dia akan merasa canggung, merasa minder, dan demi cinta,
demi melindungi egonya yang rapuh, aku berbohong. Sayang, di perusahaanku ada program sewa bersubsidi untuk manajer puncak. Aku berhasil mendapatkan apartemen ini. Harganya murah sekali, cuma beberapa juta sebulan. Kita tinggal di sini dulu sementara, nanti kalau sudah punya uang, kita beli rumah sendiri. Aku mengatakannya dengan senyum cerah dan jantung yang berdebar kencang karena kebohongan. Dimas langsung percaya. Dia memelukku, matanya berbinar karena bahagia dan bangga. Hebat sekali istriku. Dia tidak ragu sedetik pun. Dan keluarganya, ketika datang berkunjung, juga percaya pada cerita itu. Ibu Retno saat itu memegang tanganku, tersenyum lebar, tetapi matanya dengan cepat menjelajahi apartemen, menilai setiap perabot mahal. Wah, Tika, kamu beruntung sekali. Menikah dengan Dimasku, kariermu langsung menanjak. Bisa tinggal di apartemen sewaan yang mewah begini. Dan drama pun dimulai. Aku, pemilik apartemen, tiba-tiba berubah menjadi wanita beruntung yang berhasil menyewa tempat tinggal murah, sementara mereka, yang tidak menyumbang satu bata pun, langsung menganggap diri mereka sebagai tuan rumah. Setelah pernikahan, aku dipromosikan menjadi direktur komersial. Penghasilanku meroket hingga hampir 100 juta sebulan. Tapi itu pun kusembunyikan. Aku bilang pada Dimas gajiku naik sedikit, sekitar 20-an juta. Aku takut angka sebenarnya akan membuatnya terkejut, membuatnya merasa tidak berharga. Aku ingin dia merasa nyaman. Aku ingin dia selamanya menjadi pria baik dan tulus yang kucintai. Kupikir aku melakukan hal yang benar, tapi aku tidak menyangka bahwa kebohonganku, pengorbanan diriku, akan menjadi tanah subur bagi tumbuhnya kejahatan. Ibu Retno dan Alia pindah ke tempat kami segera setelah pernikahan, dengan dalih bahwa tinggal bersama lebih ramai dan seorang ibu yang menua butuh putranya di sisinya. Aku tidak keberatan, menganggapnya sebagai bentuk bakti seorang anak. Tapi aku salah, mereka datang bukan untuk meramaikan, tapi untuk menikmati. Ketika mereka tahu aku punya penghasilan besar, mereka mulai melihatku sebagai tambang emas. Ibu Retno menuntut agar aku memberinya 15 juta sebulan untuk biaya rumah tangga. Jumlah yang tidak masuk akal untuk keluarga dengan 4 orang dewasa. Tapi katanya itu untuk makanan, tagihan utilitas, dan bahkan untuk upah kerjanya di rumah. Aku, dengan menahan diri, setuju, meskipun aku tahu persis dia tidak melakukan apa-apa di rumah. Setiap hari dia hanya memasak makan malam, itu pun tidak selalu, dan asal-asalan saja. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menonton sinetron dan belanja online. Alia, adik kesayangan suamiku, setelah lulus kuliah menyatakan bahwa dia butuh waktu istirahat untuk mencari pekerjaan yang cocok, dan istirahat itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Dia mengubah ruang tamu menjadi panggung peragaan busana, dan kartu kredit tambahan yang diberikan Dimas yang sebenarnya dari uangku menjadi alat untuk memuaskan hasrat belanjanya yang tak terkendali. Pakaian, tas, kosmetik bermerek memenuhi kamarnya. Ketika aku dengan lembut menyinggung perilaku adiknya pada Dimas, dia hanya mengibaskan tangan. Dia kan masih muda. Biarkan dia pelan-pelan mencari. Kamu kan kakak iparnya, dukunglah sedikit. Apa salahnya, toh kamu punya uang? Ya, aku menghasilkan uang. Dan justru karena aku menghasilkan uang, aku wajib memenuhi semua tuntutan mereka. Pengorbanan diriku perlahan dianggap sebagai kewajiban, kebaikanku sebagai kebodohan. Mereka tanpa malu menikmati hasil kerja kerasku, tetapi tidak pernah memberiku rasa hormat yang sepantasnya. Mereka meremehkanku, karena di mata mereka, aku hanyalah menantu beruntung yang menikah dengan putra mereka, dan tinggal di apartemen sewaan murah. Mereka tidak tahu bahwa setiap batu bata, setiap AC, setiap bola lampu di rumah ini dibeli dengan uangku. Mereka hidup seperti parasit di tubuh inang yang mereka hina. Gedoran di pintu berhenti, digantikan oleh umpatan Ibu Retno dan isak tangis palsu Alia. Aku juga mendengar suara Dimas. Dia mencoba menenangkan kedua wanita itu, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Tidak pernah. Dia selalu menjadi pria yang lemah, berdiri di tengah. Tapi timbangan selalu lebih berat ke sisi ibu dan adiknya. Ilusi tentang cinta, tentang rumah tangga yang bahagia, benar-benar runtuh dalam diriku. Aku bukan lagi Kartika 3 tahun lalu, gadis naif yang percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Aku hari ini, yang terpojok, telah menyadari kebenaran pahit. Pengorbanan yang tidak didasari oleh rasa saling menghormati hanyalah penghancuran diri, dan aku sudah terlalu lama menghancurkan diriku sendiri. Sudah waktunya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Bukan hanya uang, tetapi juga harga diri, dan nilai diriku sebagai pribadi. Drama ini harus berakhir, dan akulah yang akan menulis akhir ceritanya. Malam itu, aku tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun,
tanpa mimpi buruk tentang omelan dan tatapan menghina. Aku tidak lagi merasakan beban pengorbanan di pundakku. Sebaliknya, ada perasaan ringan, sebuah kebebasan yang aneh. Ketika alarm berbunyi pukul 6 pagi, aku tidak, seperti biasanya, melompat dari tempat tidur dengan mengantuk dan berlari ke dapur untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga yang tidak tahu berterima kasih itu. Sebaliknya, aku dengan santai masuk ke kamar mandi, berendam dalam air hangat berbusa. Aku menatap diriku di cermin. Ini bukan lagi Kartika yang kucel, yang terburu-buru mengenakan setelan kerja kusut. Hari ini aku harus berbeda. Aku menghabiskan hampir 1 jam untuk merawat diri, memilih gaun desainer paling elegan dari lemari pakaianku. Gaun yang sudah lama kubeli tapi tak pernah berani kupakai, takut ibu mertuaku akan menyebutnya pemborosan. Aku merias wajah dengan teliti alas bedak yang sempurna, eyeliner yang tegas, dan lipstik merah yang kuat. Ketika aku menatap diriku untuk terakhir kalinya di cermin, aku melihat seorang wanita yang sama sekali berbeda, percaya diri, kuat, dan tahu nilainya. Aku bukan lagi bayangan pucat di rumahku sendiri. Aku adalah pemiliknya. Dan sudah waktunya semua orang menyadarinya. Tepat pukul 7:30, aku keluar dari kamar dengan tasku. Ruang tamu terasa sangat sepi. Mungkin setelah teriakan semalam, mereka semua lelah. Pintu kamar ibu mertua dan adik ipar tertutup rapat. Pintu kamar Dimas juga. Sempurna. Tanpa sepatah kata pun, aku mengenakan sepatu hak tinggiku. Suara hak sepatu di lantai marmer terdengar tegas dan berwibawa. Tok, tok. Aku membuka pintu, melangkah keluar, dan membantingnya di belakangku. Suara bantingan keras itu terdengar seperti deklarasi perang, seperti awal dari hari yang sangat tidak tenang. Aku pergi ke sebuah restoran mewah yang menyajikan sarapan ala Eropa yang sangat kusukai. Aku memesan eggs benedict, jus jeruk segar, dan secangkir kopi panas. Aku duduk di dekat jendela, perlahan menikmati makananku sambil mengamati keramaian yang bergegas di luar. Aku merasakan kedamaian mutlak. Inilah kehidupan yang pantas kudapatkan. Kehidupan yang kuciptakan sendiri dan kunikmati sepenuhnya, tanpa berbagi dengan mereka yang tidak pantas. Aku bahkan punya waktu untuk membaca beberapa halaman buku, sebuah kebiasaan yang sudah lama harus kutinggalkan. Sementara itu, di apartemen lantai 25, badai sesungguhnya mulai terjadi. Aku bisa membayangkan adegan itu dengan sangat detail. Sekitar pukul 8:30, Ibu Retno dan Alia dengan mengantuk keluar dari kamar mereka, masih menguap. Keduanya langsung menuju dapur, berharap melihat sarapan hangat tersaji di meja seperti biasa. Tapi yang menyambut mereka hanyalah dapur yang dingin dan kosong. Tidak ada aroma nasi goreng, tidak ada semangkuk bubur ayam hangat, bahkan teko air panas pun tidak ada. Hanya keheningan dan panci-panci bersih yang terdiam di rak. Ibu Retno, tentu saja, murka. Dasar si Tika itu, dia berani-beraninya pergi tanpa memasak apa-apa. Dia mau kita mati kelaparan di sini? Pasti begitu teriaknya. Alia akan merengek. Bu, aku lapar sekali. Tanpa sarapan, bagaimana aku bisa siaran langsung? Lalu Dimas akan bangun. Dia akan menatap bingung ke dapur yang kosong, lalu ke wajah ibu dan adiknya yang menyala karena amarah. Di mana Tika? Tanyanya bodoh. Dan Ibu Retno akan menjawab, dia memberontak, kabur. Telepon dia sekarang juga. Suruh dia kembali. Tapi mereka tidak akan bisa menghubungiku, karena semalam aku sudah memblokir ketiga nomor mereka. Rasa lapar dan amarah akan membuat Ibu Retno kehilangan kesabaran. Ah, persetan dengannya. Memangnya kita tidak bisa hidup tanpanya? Aku akan ke pasar, beli bahan makanan, aku masak sendiri. Kamu, Dimas, beri aku uang. Dia akan mengulurkan tangannya pada Dimas. Sebuah gestur yang biasa. Tapi dari mana Dimas punya banyak uang tunai? Aku tidak punya, Bu. Pakai saja kartumu. Dan disinilah bagian paling menarik akan dimulai. Ibu Retno dengan bangga akan pergi ke kamarnya mengambil kartu bank yang kuberikan untuk kemudahan pengeluaran. Dia yakin di dalamnya, seperti biasa, ada beberapa puluh juta. Tapi dia tidak akan langsung ke pasar. Kebiasaannya adalah memeriksa saldo terlebih dahulu. Dia akan membuka ponsel, masuk ke aplikasi mobile banking, dan membeku. Jumlah 15 juta rupiah yang diharapkannya di awal bulan tidak ada di sana. Sebaliknya, dia akan melihat pesan sistem yang dingin. Transfer otomatis sebesar 15.000 dari rekening Kartika Wijaya, telah dibatalkan kemarin pukul 21:05. Wajahnya saat itu pasti sebuah karya seni. Dari marah menjadi bingung, dari bingung menjadi teror total. Ya Tuhan! Dia benar-benar melakukannya, gumamnya, tangan dan kakinya gemetar. Alia dan Dimas akan menghampirinya. Dan ketika mereka melihat pesan itu,
mereka juga tidak akan percaya. Mereka pikir kata-kataku semalam hanyalah ledakan amarah sesaat, ancaman kosong. Mereka tidak percaya aku berani melakukannya, bahwa aku begitu kejam dan tegas memotong sumber penghidupan mereka. Badai sesungguhnya telah pecah. Kepanikan mulai melanda keluarga yang terbiasa hidup dalam kemewahan palsu ini, dan ini baru permulaan. Kepanikan di apartemen lantai 25 dengan cepat berubah menjadi kekacauan gila. Aku membayangkan bagaimana Ibu Retno, setelah beberapa detik terpaku, akan mengeluarkan jeritan melengking. Jeritan yang penuh amarah dan ketakutan. Tidak mungkin. Perempuan sialan itu. Dia berani melakukan ini sungguhan. Dia tidak akan percaya pada pesan di telepon. Dia akan menganggapnya sebagai kesalahan sistem, semacam kesalahpahaman. Dengan harapan terakhir yang tipis, dia akan menyambar tasnya, bahkan tanpa sempat berganti dari daster tidurnya, mengenakan kardigan seadanya, dan berlari keluar pintu. "Ibu, mau kemana?" teriak Dimas dan Alia, tetapi dia tidak akan menjawab. Di kepalanya sekarang hanya ada satu tujuan, ATM. Dia akan berlari tunggang langgang ke bawah, ke lobi, tidak menunggu lift, dengan panik menekan kedua tombol panggilan. Beberapa puluh detik penantian akan terasa seperti selamanya. Begitu pintu lift terbuka, dia akan masuk, mengabaikan tatapan heran para tetangga. Tujuannya adalah ATM terdekat, beberapa ratus meter dari kompleks apartemen. Terengah-engah, dia akan sampai di sana, dengan tangan gemetar memasukkan kartu ke mesin. Layar menyala, meminta PIN. Dia akan tergesa-gesa menekan tombol, bahkan salah sekali karena gugup. Pada percobaan kedua, PIN-nya benar. Dia tidak akan langsung menarik uang. Dia akan memilih opsi cek saldo, masih berdoa agar layar menampilkan angka 15 juta sekian. Tapi di layar muncul angka yang dingin dan tanpa ampun. Angka yang menjadi tamparan telak. Saldo tersedia. 78.520. 78.520 rupiah. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk sarapan yang layak bagi seluruh keluarga. Harapan terakhir Ibu Retno hancur. Kebenaran terpampang di hadapannya dengan segala kebrutalannya. Aku tidak hanya bicara, aku bertindak. Keran uang telah ditutup. Dia membeku di depan ATM, matanya terbelalak menatap angka-angka di layar. Orang di antrean di belakangnya mulai tidak sabar, tetapi dia tidak mendengar atau melihat apapun. Telinganya berdenging, dan kepalanya kosong menakutkan. Ketika kekakuannya mereda, kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya menggantikannya. Dia menarik kartunya, berbalik, dan berlari pulang. Wajahnya memerah karena amarah dan penghinaan. Begitu masuk ke apartemen, dia dengan marah membanting tasnya ke lantai. Habis sudah. Tidak ada sepeser pun di sana. Perempuan itu menutup semuanya. Mendengar itu, Dimas dan Alia juga memucat. "Bu, sekarang bagaimana?" Rengek Alia. "Uang jajanku bulan ini, untuk bertemu teman-teman, untuk beli baju." "Bagaimana sekarang?" Dimas, sementara itu, mondar-mandir di ruang tamu. Dia seorang pria, tetapi dia tidak pernah harus khawatir tentang uang di rumah. "Semua diurus olehku." Sekarang, ketika beban itu tiba-tiba kembali padanya, dia benar-benar bingung dan tidak berdaya. "Kamu kenapa diam saja?" raung Ibu Retno, berbalik ke putranya. "Kamu ini suaminya atau bukan? Kamu tidak bisa mendidik istrimu sendiri? Telepon dia sekarang. Paksa dia segera kembalikan uangnya. Katakan padanya, kalau tidak ditransfer, jangan berani-berani pulang ke rumah ini." Di bawah tekanan ibunya, ego kelaki-lakian Dimas terbangun. Ya, dia suami, dia harus punya kuasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa aku, istrinya yang selalu penurut, akan berani melakukan ini padanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomorku. Saat itu, aku baru saja membayar sarapan dan hendak berangkat ke kantor. Layar ponselku menyala. Tertulis suamiku sayang. Aku tersenyum sinis. Nama ini sepertinya harus diganti. Aku menjawab panggilan itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu dalam diam. Dari seberang, terdengar suara Dimas. Itu bukan pertanyaan atau upaya damai, melainkan perintah yang angkuh dan sombong. "Kartika, permainan apa yang kamu mainkan? Kenapa kamu memblokir uang belanja ibu? Kamu sadar tidak sudah membuat kekacauan di rumah? Aku beri kamu waktu 5 menit. Segera transfer uangnya ke ibu, atau kamu akan tahu akibatnya." Aku mendengarkan semua itu dalam diam. Tidak ada sedikit pun penyesalan, tidak ada sedikit pun pengertian. Yang dia pedulikan hanya uang. Kekacauan yang dibuat oleh ibu dan adiknya. Dia bahkan tidak bertanya mengapa aku melakukannya. Dia tidak memikirkan perasaanku semalam. Baginya, aku bersalah secara otomatis. Aku menghela napas dan berkata dengan suara dingin dan datar, "Sudah selesai bicaranya? Kalau sudah,
Aku tutup teleponnya. Aku sibuk. Kamu berani, teriak Dimas di telepon. Jangan uji kesabaranku, ku bilang. Aku tidak membiarkannya selesai. Aku dengan tegas menekan tombol putus. Segera setelah itu, aku masuk ke kontak, menemukan namanya, dan memilih blokir pengguna. Hal yang sama kulakukan dengan nomor Ibu Retno dan Alia. Mulai saat ini, mereka tidak bisa lagi menggangguku. Keheningan total dari sisiku adalah jawaban yang paling fasih, itu akan membuat mereka semakin murka. Dimas, tentu saja, akan menelepon kembali, dan ketika dia menemukan bahwa dia diblokir, amarahnya akan mencapai puncaknya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Datang ke kantorku? Kurasa dia tidak punya nyali untuk membuat keributan di tempat kerjaku. Duduk di rumah dan marah-marah, silakan. Aku yang sekarang tidak peduli lagi. Mobil melaju mulus menuju gedung kantor yang tinggi. Hari kerja baru dimulai, dan perang baru saja dimulai. Sepanjang hari itu, aku sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Rapat, kontrak, negosiasi dengan mitra bisnis menyibukkanku. Aku sengaja membebani diriku sedemikian rupa sehingga tidak ada satu detik pun untuk memikirkan kekacauan di rumah. Itu adalah caraku melindungi diri, menciptakan ruang aman bagi pikiranku. Tapi aku tahu pelarian ini hanya sementara. Konfrontasi sesungguhnya akan terjadi malam ini, ketika aku kembali ke tempat yang untuk sementara masih kusebut rumah. Aku tidak takut, sebaliknya, aku merasakan tekad dingin mengalir di pembuluh darahku. Waktunya telah tiba untuk memulihkan ketertiban, untuk membatasi wilayah dengan jelas dan tegas. Setelah bekerja, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke sebuah toko elektronik besar. Langsung menuju etalase dengan kunci pintar. Setelah berkonsultasi dengan penjual, aku memilih set paling modern dengan akses sidik jari, kartu, dan kode. Kemudian aku pergi ke bagian peralatan rumah tangga dan membeli kulkas mini 2 pintu, cukup untuk menyimpan makanan dan minuman untuk diriku sendiri. Setelah membayar semuanya, aku memesan pengiriman dan pemasangan untuk malam itu juga. Semuanya siap untuk rencanaku. Aku pulang sekitar pukul 7 malam. Suasana di apartemen kental dan tegang, seperti senar yang ditarik kencang. Trio itu ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan duduk di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Makan malam mereka adalah 3 mangkuk Indomie instan yang baru diseduh, masih mengepul. Melihatku, 3 pasang mata serentak terangkat. Di dalamnya terbaca kebencian, kemarahan, dan sedikit ketidakberdayaan. Dimas berdiri lebih dulu. Dia mendekatiku dengan wajah muram. Kamu masih berani pulang ke sini? Di mana saja kamu seharian? Kenapa kamu memblokir nomorku? Aku dengan tenang meletakkan tasku dan menatap lurus ke matanya. Aku di kantor, kalau tidak, mau hidup dari apa? Dan aku memblokirmu karena aku tidak mau lagi mendengar omong kosong. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Tidak ada yang perlu dibicarakan? Dimas tertawa sinis. Kamu sudah menghancurkan rumah ini dan bilang tidak ada yang perlu dibicarakan? Ibu dan Alia seharian tanpa uang, terpaksa makan Indomie. Kamu senang kan? Senang atau tidak, tidak penting, jawabku dengan suara datar. Yang penting adalah setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kalian terbiasa hidup dari orang lain, makanya sekarang tidak nyaman. Tapi tidak apa-apa, nanti juga terbiasa. Apa katamu? Ibu Retno tidak bisa lagi duduk diam. Dia melompat, menunjuk ke arahku. Rumah ini rumah anakku. Kamu cuma menantu, orang luar. Kamu tidak punya hak mengajari kami di sini. Keluar dari rumahku. Keluar kemana? Tanyaku dengan wajah polos, tapi pertanyaannya penuh makna. Di mana memangnya rumah Anda, Bu, sampai Anda mengusir saya? Anda lupa, ya? Ini kan apartemen sewaan, dan perjanjian sewanya atas nama saya. Kalau ada yang harus pergi, itu bukan saya. Kata-kataku seperti siraman air dingin. Dia terdiam. Karena itulah cerita yang kuciptakan dan mereka percayai selama 3 tahun. Mereka tidak punya satu alasan pun untuk mengusirku dari apartemen sewaanku. Pada saat itu, bel pintu berbunyi. Aku pergi membukanya. Di ambang pintu berdiri 2 kurir dan seorang teknisi pemasangan kunci. Selamat malam. Kami mengantar kulkas dan datang untuk memasang kunci pintar untuk Ibu Kartika Wijaya. Ya, silakan masuk, kataku, lalu berbalik untuk melihat 3 wajah terkejut yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Teknisi itu langsung menuju pintu kamar tidurku dan mulai membongkar kunci lama. 2 orang lainnya dengan hati-hati membawa kulkas mini ke dalam. Seluruh keluarga Dimas terpaku. Apa yang kamu rencanakan? Gumam Dimas. Aku melipat tangan di dada, menunggu sampai teknisi selesai memasang kunci baru dan para kurir meletakkan kulkas dengan rapi di sudut kamar.
Hanya setelah mereka pergi, aku berbalik menghadap trio itu. Aku mengambil remote, menekan tombol, dan pintu kamar tidurku terkunci secara otomatis dengan bunyi klik yang kering. Seperti yang kalian semua lihat, aku memulai pidatoku dengan suara yang jernih dan setajam baja. Mulai hari ini, kamar ini adalah ruang pribadiku. Tanpa sidik jari atau kode, tidak ada yang bisa masuk ke sini. Aku berhenti sejenak, mengamati reaksi mereka. Wajah Dimas berubah dari pucat menjadi merah padam. Dia merasa terhina, kehilangan haknya sebagai suami, sebagai tuan di kamar tidurnya sendiri. Selanjutnya, lanjutku, menunjuk kulkas mini. Di sini aku akan menyimpan makanan dan minumanku. Aku tidak akan menyentuh apapun yang ada di kulkas besar, dan sebaliknya, aku harap tidak ada yang menyentuh barang-barangku. Akhirnya, aku sampai pada kesimpulan yang, seperti tikaman pisau, memutus semua hubungan finansial di antara kami. Dan yang paling penting, mulai hari ini, kita resmi beralih ke mode masing-masing. Masing-masing bayar sendiri, masing-masing makan sendiri, masing-masing urus-urusannya sendiri, aku tidak akan lagi menyumbang sepeser pun ke anggaran bersama. Listrik, air, internet, biaya pemeliharaan. Di akhir bulan, saat tagihan datang, kita bagi rata berempat. Masing-masing membayar bagiannya. Siapa yang tidak bayar, layanannya akan diputus. Semua. Mengerti? Tidak ada yang menjawab. Mereka berdiri, membeku seperti patung. Mereka tidak percaya bahwa Kartika, menantu dan istri yang baik dan penurut itu, bisa menjadi begitu tegas dan tanpa ampun. Aku tidak memberi mereka jalan untuk mundur. Aku telah membangun tembok yang kokoh, memisahkan duniaku dan dunia mereka, tembok yang dibangun dari rasa sakit, kekecewaan, dan penghinaan. Di sisi sini tembok adalah kemandirian dan kebebasanku, dan di sisi sana adalah neraka yang harus mereka hadapi sendirian. Kehidupan di bawah aturan baru yang kutetapkan dimulai dalam suasana canggung dan tegang. Pada hari-hari pertama, keadaan di rumah menyerupai medan perang setelah pertempuran. Tidak ada tembakan atau ledakan, tetapi permusuhan dan kebencian melayang di setiap meter kubik udara. Setiap kali aku keluar dari kamarku, 3 pasang mata mengawasiku seolah-olah aku adalah musuh bebuyutan mereka. Mereka tidak berbicara denganku, dan aku pun tidak mencoba memulai. Kami hidup di bawah satu atap, seperti orang asing yang menyewa kamar, bahkan lebih buruk, karena di antara kami hanya ada kebencian. Hidupku, sebaliknya, berubah drastis menjadi lebih baik. Tidak perlu lagi bangun pagi untuk memasak. Tidak perlu lagi membersihkan rumah untuk keluarga pemalas. Aku punya lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Setiap pagi, aku dengan tenang sarapan di kafe, minum kopi, dan baru kemudian pergi ke kantor. Sore hari, aku juga tidak terburu-buru pulang. Aku pergi ke gym, ke spa, atau bertemu dengan teman-teman. Ketika kembali, aku hanya mengambil makanan yang sudah disiapkan dari kulkas miniku, memanaskannya. Biasanya itu adalah hidangan sehat seperti salad, dada ayam, atau steak salmon, sesuatu yang dulu jarang kumakan karena ibu mertuaku selalu mengomel bahwa itu mahal dan boros. Aku makan malam di kamarku, memutar musik pelan, membaca buku. Itu adalah dunia yang damai, oase milikku sendiri di tengah neraka. Tetapi dunia di luar pintu kamarku sangat berbeda. Bagi trio itu, neraka benar-benar dimulai. Pada hari-hari pertama, mereka masih mencoba menjaga penampilan. Ibu Retno dan Alia masih berdandan, sibuk dengan ponsel mereka, menonton sinetron. Dimas masih pergi bekerja, pulang tepat waktu, mencoba menampilkan citra sebagai kepala keluarga. Dia memberikan seluruh gajinya sekitar 8 juta rupiah kepada ibunya untuk biaya hidup. Tapi 8 juta untuk keluarga yang terbiasa menghabiskan 30,40 juta sebulan hanyalah setetes air di lautan. Hanya dalam 3 hari, setengah dari jumlah itu lenyap. Ibu Retno, karena kebiasaan, pergi ke supermarket dan membeli bahan makanan tanpa melihat harga. Alia masih tanpa berpikir memesan barang-barang di toko online, dan Dimas perlu membayar bensin, makan siang, dan kopi dengan rekan kerja. Mereka tidak menyadari bahwa dompet mereka tidak lagi tak berdasar. Pada hari keempat, ketika aku sedang duduk di kamarku, aku mendengar pertengkaran hebat di luar. "Bu, kenapa uangnya cepat sekali habis? Baru beberapa hari, tapi hampir seluruh gajiku sudah ibu habiskan." Itu suara Dimas, penuh kejengkelan dan ketidakberdayaan. "Apa katamu? Kemana ku habiskan? Untuk bahan makanan seluruh keluarga, untuk keperluan lain-lain. Kamu tahu tidak harga-harga di pasar sekarang? Atau kamu pelit sama ibu dan adikmu sendiri?" Bentak Ibu Retno. "Tapi aku tidak punya uang lagi bulan ini. Masih harus bayar listrik, air, internet, iuran apartemen, ditambah bagiannya si Tika lagi. Dia kan paksa kita bagi rata, kalau tidak bayar, semua diputus. Persetan dengan perempuan sialan itu, apa yang bisa diharapkan darinya?"
Dan kamu, Alia, Ibu Retno beralih ke putrinya, berhenti beli baju terus, seharian kerjanya cuma lihat-lihat gaun sama blus, memangnya itu bisa dimakan? Ih, Ibu, lucu deh. Aku kan perempuan, kalau tidak beli baju, mau apa lagi? Atau Ibu mau aku keluar pakai baju compang camping biar ditertawakan orang? Ini semua gara-gara Mas Dimas. Laki-laki kok tidak becus, membiarkan istri menginjak-injak kepalanya. Sekarang seluruh keluarga menderita. Alia juga tidak mau kalah, menyalahkan kakaknya. Pertengkaran mereka berlangsung beberapa jam. Saling gigit di antara parasit yang kehilangan inangnya. Mereka saling menyalahkan, saling mencela, tetapi tidak ada yang mengakui bahwa kemalasan dan pemborosan merekalah yang membawa mereka ke situasi ini. Sejak hari itu, menu makanan mereka mulai berubah. Tidak ada lagi daging sapi atau makanan laut, tidak ada hidangan mewah. Tempatnya digantikan oleh tahu, tempe, telur dadar, dan pada akhirnya, Indomie. Seminggu berlalu sejak aku mengumumkan penghentian pendanaan. Perubahan di rumah menjadi sangat jelas. Tidak ada yang membersihkan. Ruang tamu dipenuhi bungkus keripik dan kulit kuaci. Tempat sampah penuh, tetapi tidak ada yang mau membuangnya. Bau Indomie menjadi aroma khas apartemen mewah ini. Siksaan sesungguhnya bagi mereka adalah setiap malam sekitar pukul 19.30, ketika rasa lapar mereka mencapai puncaknya. Seorang kurir GoFood akan datang. Aku akan keluar untuk mengambil makananku. Biasanya itu adalah hidangan dengan aroma yang luar biasa menggugah selera, steak wagyu, pizza seafood, atau semangkuk kecil sup tom yum. Aroma makanan menyebar ke seluruh apartemen, menyelinap ke setiap sudut, menyiksa indera penciuman 3 orang yang terpaksa menelan mie instan di dapur. Aku bisa mendengar mereka menelan ludah, merasakan tatapan lapar dan benci mereka saat aku dengan tenang membawa kantong makanan ke kamarku dan mengunci pintu. Ini bukan balas dendamku. Aku hanya menjalani hidupku. Tapi bagi mereka, ini adalah penghinaan, provokasi yang tak tertahankan. Rasa lapar, baik secara harfiah maupun kiasan, perlahan-lahan merobek topeng kemakmuran palsu mereka. Kemewahan dan status elit yang begitu mereka banggakan kini berubah menjadi lelucon. Dan ketika seseorang didorong ke titik ekstrem oleh kelaparan dan kemiskinan, dia tidak akan berhenti di depan apapun, bahkan di depan tindakan paling hina sekalipun, untuk bertahan hidup. Aku tahu hari-hari tenangku tidak akan berlangsung lama. Kontras antara hidupku dan hidup mereka menjadi semakin tajam. Sementara aku menjadi lebih cantik dan bersinar berkat waktu untuk merawat diri dan ketenangan pikiran, trio itu semakin layu. Ibu Retno menjadi kurus, wajahnya selalu dipenuhi kemarahan. Alia tidak punya uang untuk belanja, siaran langsungnya menjadi jarang. Pakaian lamanya tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan kesuramannya. Tapi yang paling berubah adalah Dimas, pria yang pernah kucintai, yang selalu tampak rapi dan elegan. Sekarang dia terlihat menyedihkan. Dia kurus, brewokan. Kemejanya tidak lagi disetrika sempurna. Tekanan untuk menafkahi keluarga yang terbiasa mewah, ditambah dengan penghinaan yang dia rasakan setiap kali melihatku, mengubahnya menjadi orang yang berbeda, pemarah dan putus asa. Aku tahu, dengan karakter Dimas, terutama dengan ego prianya yang membengkak, dia tidak akan tahan lama dalam posisi ini. Dia akan mencoba merebut kembali apa yang dia anggap miliknya, kendali dan status sebagai suami. Dan aku tidak salah. Suatu malam, sepulang kerja, aku melihat sesuatu yang aneh. Kunci pintar di pintu kamarku memberitahukan beberapa kali upaya gagal memasukkan kode. Riwayat akses menunjukkan bahwa upaya-upaya ini dilakukan pada jam makan siang, saat aku di kantor. Intuisiku mengatakan ada yang tidak beres. Di rumah hanya ada 3 orang, dan aku yakin itu bukan Ibu Retno atau Alia. Itu pasti Dimas. Dia mencoba masuk ke kamarku, tapi untuk apa? Menggeledah barang-barangku atau mencari sesuatu yang berharga? Rasa dingin merayap di punggungku. Aku teringat bahwa di kamarku ada brankas kecil. Di dalamnya, selain perhiasan, aku menyimpan dokumen-dokumen penting, termasuk materi rahasia perusahaan dan kontrak yang kubawa pulang untuk dikerjakan. Jika dokumen-dokumen ini jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk memeras, konsekuensinya bisa sangat serius. Aku tidak bisa mengabaikannya. Kejahatan orang yang terpojok tidak dapat diprediksi. Aku segera memesan secara online sebuah kamera pengintai kecil yang bisa disamarkan dan terhubung langsung ke ponselku. Keesokan harinya, setelah menerima pesanan, aku dengan hati-hati memasangnya di sudut yang tidak mencolok di rak buku, dari mana seluruh ruangan terlihat, terutama pintu dan brankas. Aku memasang perangkap dan menunggu mangsanya masuk sendiri. Aku tidak perlu menunggu lama. 2 hari kemudian, pada Sabtu malam, aku mengumumkan kepada semua orang bahwa aku akan pergi makan malam dan nonton bioskop dengan seorang teman, dan mungkin akan pulang sangat larut.
Itu adalah alasan yang sempurna. Aku keluar dari parkiran, tetapi tidak pergi kemana-mana. Aku parkir di sebuah kafe di dekatnya, memesan minuman, dan membuka ponselku, terhubung ke kamera di kamarku. Di layar, tampak gambar kamarku yang familiar, sunyi dan tenang. Aku menunggu dengan sabar. Sekitar pukul 10 malam, pertunjukan dimulai. Pintu kamarku muncul di layar. Beberapa detik kemudian, gagang pintu sedikit bergerak, lalu terdengar suara gesekan pelan. Dimas mencoba membuka kunci dengan sesuatu, aku menahan napas. Jantungku berdebar kencang. Sebagian dari diriku masih berharap aku salah, bahwa suami yang pernah kucintai tidak mungkin serendah ini. Tapi harapan itu hancur. Setelah upaya yang gagal untuk mengatasi kunci pintar, Dimas menyerah, tapi dia tidak pergi. Dia menghilang sejenak, lalu kembali dengan tang dan obeng di tangannya. Dia akan membobol pintu. Hatiku membeku. Semua sisa perasaan suami istri, bahkan yang paling lemah sekalipun, padam pada saat itu. Pria di layar bukan lagi Dimas yang kukenal. Dia adalah seorang pencuri, seorang pengecut yang mencoba menyusup ke ruang pribadi istrinya sendiri. Tapi, mungkin menyadari bahwa membobol pintu akan menimbulkan banyak suara, Dimas berhenti lagi. Dia mondar-mandir di koridor dengan ekspresi gelisah dan marah. Tiba-tiba dia berhenti, menatap ruang di atas pintu. Dia teringat sesuatu. Dulu, ketika kami masih hidup bersama, kami meninggalkan kunci cadangan di atas lemari sepatu di koridor untuk berjaga-jaga jika ada yang lupa kunci. Aku benar-benar lupa detail ini. Dimas berjinjit keluar dan beberapa detik kemudian kembali dengan kunci mekanis di tangannya. Kunci pintarku memang memiliki fungsi untuk dibuka dengan kunci biasa. Kesalahanku. Dengan tangan gemetar, Dimas memasukkan kunci ke dalam lubang. Klik, dan pintu kamarku terbuka. Dia menyelinap masuk, dengan hati-hati menutup pintu di belakangnya. Tujuannya jelas. Dia tidak menggeledah meja rias atau lemari. Dia langsung menuju brankasku. Dia mulai mencoba kombinasi yang familiar, tanggal lahirku, tanggal lahirnya, tanggal pernikahan kami. Tapi aku sudah lama mengganti kata sandinya. Setelah beberapa kali gagal, brankas mengeluarkan bunyi panjang dan terkunci sementara. Dimas dengan marah menendang brankas itu. Dia melihat sekeliling ruangan seperti binatang yang terpojok. Pandangannya berhenti pada sebuah map berisi dokumen yang kutinggalkan di meja kerja. Itulah yang dia butuhkan. Dia akan mencuri dokumen perusahaan untuk memeras aku. Cukup sudah. Aku tidak bisa lagi melihatnya dengan tenang. Aku menyimpan video itu, mematikan ponsel, membayar tagihan, dan pulang. Aku bergerak pelan seperti kucing, membuka pintu apartemen tanpa suara. Televisi di ruang tamu masih menyala keras. Ibu Retno dan Alia tenggelam dalam dunia mereka, tidak menyadari bahwa putra dan saudara mereka sedang melakukan kejahatan di kamarku. Aku berjinjit ke pintu kamar tidur dan membukanya dengan kasar. Apa yang kamu lakukan di sini? Dimas melompat, menjatuhkan map dokumen ke lantai. Dia berbalik, dan wajahnya menjadi seputih kertas saat melihatku berdiri di ambang pintu. Tika, kenapa kamu pulang begitu cepat? Gagapnya dengan suara panik. Kalau aku tidak pulang, kamu akan membawa semua ini, kan? Aku menunjuk map di lantai. Apa yang akan kamu lakukan? Mencuri dokumen perusahaanku untuk memeras aku? Kamu tahu itu tindakan kriminal? Tidak, kamu salah paham, aku hanya mencari sesuatu. Dimas mencoba membela diri, tetapi suaranya yang bergetar mengkhianatinya. Mencari, aku tersenyum sinis. Tidak perlu bersandiwara, Dimas. Aku melihat semuanya. Aku mengangkat ponselku dan memutar video dari awal. Video yang merekam semua tindakannya. Bagaimana dia mencoba mencongkel kunci, bagaimana dia membukanya dengan kunci cadangan, bagaimana dia mencoba membuka brankas, dan bagaimana dia menggeledah dokumen-dokumenku. Setiap gambar, setiap suara, sangat jelas. Wajah Dimas berubah dari putih menjadi kelabu. Dia menatap layar ponsel, dan seluruh tubuhnya bergetar. Topeng terakhir harga dirinya telah terkoyak, hanya menyisakan wajah asli seorang pengecut, seorang pria yang sampai pada titik mencuri dari istrinya sendiri. Dia jatuh ke lantai, menatapku dengan ngeri dan memohon. Dengan bukti ini, aku bisa langsung memanggil polisi sekarang, kataku dengan suara sedingin es. Dan kamu harus bertanggung jawab atas pasal penyusupan ilegal dan percobaan pencurian. Menurutmu, berapa tahun hukuman yang akan kamu dapat? Jangan, Tika. Kumohon, jangan panggil polisi. Dimas merangkak dan mencoba memeluk kakiku. Aku salah. Aku putus asa. Maafkan aku kali ini. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya.
Aku menatap pria yang berlutut di kakiku, dan tidak merasakan cinta maupun kasihan, hanya rasa jijik. Pernikahan kami, pada saat itu, benar-benar mati. Malam itu, setelah aku memergoki Dimas, suasana di rumah menjadi semakin menekan. Dimas, dari yang arogan dan percaya diri, berubah menjadi bayangan pendiam. Dia pergi pagi-pagi, pulang larut malam, sebisa mungkin menghindariku. Rasa takut akan dilaporkan ke polisi dan rasa malu yang membakar benar-benar menekan egonya. Ibu Retno dan Alia, setelah mendengar pengakuan Dimas yang ketakutan, juga menjadi diam. Mereka tidak lagi berani menyindir atau melontarkan kata-kata pedas. Keheningan mereka bukan karena penyesalan, melainkan karena takut. Mereka takut aku benar-benar akan memenjarakan putra dan saudara mereka. Aku bisa saja mengakhiri semuanya saat itu juga. Bisa saja mempublikasikan video itu dan mengusir mereka semua dari rumah, tapi aku tidak melakukannya. Bukan karena aku kasihan pada mereka, tapi karena aku ingin mereka perlahan-lahan merasakan penghinaan, agar mereka sendiri menyadari ke final seperti apa kebodohan dan keserakahan mereka telah membawa mereka. Aku ingin mereka runtuh di bawah puing-puing ilusi yang mereka bangun sendiri. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Ibu Retno punya geng teman-teman pensiunan. Mereka sering berkumpul untuk pengajian, jalan-jalan, dan tentu saja, pamer tentang anak-anak mereka. Dulu, ketika aku masih menjadi ATM keluarga, Ibu Retno selalu menjadi yang paling menonjol di geng itu. Dia dengan bangga bercerita tentang putranya yang hebat, tentang menantunya yang uangnya tidak berseri, dan tentang kehidupan mewahnya di apartemen elit. Dia selalu menjadi pusat kekaguman dan iri hati. Tapi sejak aliran dana berhenti, dia tidak lagi berani pamer seperti itu. Kekurangan tercermin di wajahnya dan bahkan di pakaian lamanya yang harus dia kenakan lagi. Hal ini membuatnya sangat kesal. Suatu hari, di salah satu pertemuan itu, entah karena tekanan teman-temannya atau karena egonya yang membengkak, Ibu Retno lepas kendali dan menyombong. Aku kebetulan mendengar percakapan teleponnya dengan seorang teman. "Ah, tidak ada apa-apa, kok. Cuma menantuku lagi ada proyek besar, jadi dia sama suaminya agak sibuk saja. Tapi dia masih sangat menghormatiku, kok. Nah, untuk membuktikannya, hari Minggu ini aku undang kalian semua ke rumahku untuk pesta. Pesta seafood. Nanti menantuku yang akan menunjukkan keahlian masaknya. Datang semua ya, pasti seru." Setelah menutup telepon, dia menghela napas berat. Aku sadar dia sedang bertaruh. Dia yakin bahwa aku, seberapapun marahnya, tidak akan berani mempermalukan ibu mertua di depan teman-temannya. Dia pikir, demi menjaga sopan santun, demi reputasi keluarga, aku akan menyerah dan mengeluarkan uang untuk pesta ini. Dan jika aku mengalah sekali, akan ada yang kedua, dan ketiga. Itulah rencananya. Rencana yang didasarkan pada kesalahpahaman fatal tentang diriku yang sekarang. Keesokan harinya, dia mulai memberi isyarat. "Duh, Tika, hari Minggu nanti kita kedatangan tamu-tamu terhormat. Semua teman dekat ibu. Mereka sangat menghormati keluarga kita, makanya mau datang berkunjung." Lalu dia menoleh ke Dimas. "Nak, bilang sama istrimu, siapkan semuanya dengan baik. Ibu tidak mau malu di depan teman-teman." Dimas hanya menunduk dan tidak berkata apa-apa. Aku pun diam, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Keheninganku membuat Ibu Retno sedikit cemas, tetapi dia masih percaya aku akan melakukan apa yang dia inginkan. Jumat, aku seperti biasa pergi bekerja. Malamnya pulang, juga tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam masuk ke kamarku. Sabtu pagi, sementara trio itu dengan cemas menunggu apa yang akan kulakukan, aku dengan tenang menarik sebuah koper kecil dari kamarku. Koper yang sudah kusiapkan sejak semalam. "Kamu, mau kemana?" tanya Dimas heran. "Aku mau pergi liburan akhir pekan. Terlalu banyak stres di kantor." "Perlu relaksasi?" jawabku santai sambil menarik koper ke pintu. Saat pergi, aku tidak lupa melemparkan sebuah kalimat. "Kalian bersenang-senang ya di akhir pekan." Pintu tertutup, meninggalkan 3 wajah yang benar-benar terkejut di belakangnya. Mereka tidak percaya. Aku pergi. Aku mengabaikan undangan ibu mertua, mengabaikan reputasi keluarga. Aku memilih berlibur. Aku benar-benar pergi. Aku langsung menuju sebuah hotel spa mewah di luar kota, memberikan diriku 2 hari istirahat total. Aku mematikan ponsel, berenang di kolam, membaca buku, dan menikmati ketenangan. Sementara di rumah, drama sesungguhnya sedang berlangsung. Ibu Retno duduk gelisah. Dia terus-menerus meneleponku, tetapi tidak berhasil. Dia mondar-mandir di apartemen, tak henti-hentinya mengumpat. Sialan, dia benar-benar pergi. Sekarang bagaimana? Tamu-tamu besok datang. Dimas dan Alia juga panik. "Bu, mungkin telepon saja dan batalkan," usul Alia.
Bagaimana bisa dibatalkan? Aku sudah terlanjur pamer ke semua orang. Kalau sekarang aku batalkan, mau ditaruh di mana mukaku? Potong Ibu Retno. Mereka telah menjebak diri mereka sendiri. Tanpa uang, tanpa aku, mereka tidak bisa mengadakan pesta seafood mewah seperti yang dijanjikan. Tapi karena gengsi, mereka tidak berani membatalkan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengambil risiko. Mereka mengumpulkan uang terakhir yang ada di rumah, pergi ke pasar, membeli sedikit daging ayam, beberapa ikat kangkung, memutuskan untuk memasak beberapa hidangan sederhana agar setidaknya bisa menyelamatkan muka. Hari Minggu, pada waktu yang ditentukan, teman-teman Ibu Retno mulai berdatangan. Sekitar 10 wanita berpakaian mewah dan wangi masuk ke apartemen elit dengan antisipasi di wajah mereka. Tapi yang menyambut mereka bukanlah meja yang penuh hidangan, melainkan suasana canggung dan beberapa piring lauk sederhana di atas meja. "Menantumu mana, Retno?" tanya salah satu teman. Ibu Retno tersenyum kaku. "Oh, dia ada urusan mendadak di kantor, belum sempat pulang. Silakan makan, jangan malu-malu." Tapi kebohongannya tidak bisa menutupi kebenaran lama-lama. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang canggung. Makanannya sedikit dan tidak enak. Semua orang hanya menyentuh makanan beberapa kali karena sopan santun. Bisik-bisik dimulai. "Kukira bakal ada pesta seafood, ternyata cuma tumis kangkung. Sepertinya mereka benar-benar punya masalah. Lihat tuh si Retno, mukanya pucat. Dulu pamer, sekarang malu sendiri." Ibu Retno duduk, mendengar semua bisikan itu, wajahnya memerah lalu memucat. Kekaguman dan iri hati yang pernah dia dapatkan kini berganti menjadi kasihan dan ejekan. Itu adalah siksaan moral yang mengerikan. Dia ingin sekali menenggelamkan diri. Pesta itu berakhir dengan cepat. Para tamu pulang dengan wajah kecewa. Begitu tamu terakhir pergi, Ibu Retno tidak tahan lagi. Dia jatuh terduduk di kursi, menutupi wajahnya dengan tangan, dan menangis terseduh-seduh. Itu adalah tangisan yang penuh dengan rasa sakit, ketidakberdayaan, dan penghinaan. Reputasi palsu yang telah lama dia bangun hancur berkeping-keping oleh satu tindakanku, pengabaian. Setelah pesta yang memalukan itu, Ibu Retno seolah terlahir kembali. Penghinaan berubah menjadi kebencian gila. Dia berhenti mengumpat dengan keras. Sebaliknya, yang datang adalah keheningan yang menakutkan. Dia duduk di kamarnya, matanya menyala, dan dia menatapku seolah ingin memakanku hidup-hidup. Aku tahu keheningan ini hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar. Terpojok, kehilangan uang dan reputasi, orang mampu melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Dimas dan Alia juga sama. Kemiskinan dan penghinaan telah merenggut sisa akal sehat mereka. Mereka melihatku sebagai penyebab semua penderitaan mereka. Mereka pikir, jika mereka bisa menghancurkanku, memaksaku memberikan uang, semua akan kembali seperti semula. Ilusi yang bodoh dan berbahaya. Dan mereka memutuskan untuk menggunakan cara terakhir, cara para pecundang dan orang tak berdaya, kekerasan. Malam itu, aku pulang dari kantor dan begitu masuk ke rumah, aku merasakan ada yang tidak beres. Udaranya kental dan berat. Dimas, Ibu Retno, dan Alia, ketiganya duduk di ruang tamu, seolah menungguku. Dimas berdiri, menghalangi jalanku. "Kita perlu bicara." Suaranya kering. "Kurasa tidak ada yang perlu kita bicarakan." Aku mencoba melewatinya dan masuk ke kamarku, tetapi dia lebih cepat dan menghalangi jalanku. "Kamu tidak akan lewat. Hari ini kamu harus menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya." "Menyelesaikan? Menyelesaikan apa?" tanyaku, dan firasat buruk menyelimutiku. "Uang," teriak Alia dari belakang. "Kembalikan uang keluarga kami. Kamu ini manusia bukan sih? Tega sekali memperlakukan keluarga suami seperti ini." "Betul," sahut Ibu Retno. Wajahnya menegang karena marah. "Kamu punya uang, tapi membiarkan mertua, suami, dan adik iparmu makan Indomie dan menahan malu. Istri macam apa kamu? Menantu macam apa? Hari ini juga, kamu serahkan semua kartu bankmu padaku." Jadi, inilah rencana mereka. Mereka memutuskan untuk menggunakan keunggulan jumlah untuk memaksaku, untuk merebut hartaku dengan paksa. Aku menatap mereka, 3 orang yang berdiri di depanku. Wajah mereka menyala karena keserakahan dan kebencian. Rasa jijik yang tak terbatas muncul dalam diriku. "Kalian bercanda?" Aku tersenyum sinis. "Uang ini milikku, aku yang mendapatkannya. Kenapa aku harus memberikannya pada kalian? Apa hak kalian?" "Hak sebagai suami," raung Dimas. Wajahnya memerah karena marah. "Aku suamimu. Uangmu adalah uangku juga. Kamu wajib menafkahi ibuku, merawat adikku. Itu kewajibanmu." "Kewajiban," ulangku dengan sarkasme.
Lalu di mana kewajibanmu sebagai suami, sebagai anak, sebagai kakak? Dimas, apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini selain mengambil uang dari istrimu? Pernahkah kamu membelaku dari omelan ibumu? Pernahkah kamu menasihati adikmu untuk mulai hidup mandiri? Jika kamu tidak mampu melakukan itu, maka kamu tidak punya hak bicara tentang kewajiban padaku. Kata-kataku, seperti jarum, menusuk egonya yang terluka. Dia tidak bisa membantah. Ketidakberdayaannya membuatnya semakin gila. Kamu diam. Hasut Ibu Retno dari belakang. Tidak usah banyak bicara dengannya. Kalau tidak mau kasih, kita ambil sendiri. Rebut semua kartunya. Dimas, kamu laki-laki atau bukan? Masa membiarkan istri menginjak-injak kepalamu? Dihasut oleh ibunya, Dimas, seperti binatang buas yang mengamuk, menerjangku dengan mata merah. Serahkan kartunya. Tidak akan pernah, teriakku sambil mundur. Kalau tidak mau, akan kupukul kau. Dimas mengangkat tangannya. Tangan yang pernah ku genggam dengan penuh cinta, kini bersiap menamparku. Pada saat kritis itu, aku tidak takut. Aku hanya merasakan kekecewaan yang tak terbatas. Tetesan terakhir telah memenuhi cawan. Semua perasaan, semua kenangan, semua yang terkait dengan pernikahan ini, terhapus tuntas oleh tamparan yang akan mendarat itu. Tapi aku sudah siap. Begitu aku melihat niat mereka, aku diam-diam menyalakan perekam suara dan video di ponselku. Ponsel itu ada di saku jasku, dengan kamera menghadap keluar. Tamparan Dimas tidak sampai ke tujuannya. Tangannya membeku di udara karena aku berkata dengan suara yang tenang dan sangat dingin, "Ayo, pukul. Pukul saja, dan seluruh keluargamu akan berakhir di pengadilan." Aku sudah merekam semuanya, suara dan video. Tangan Dimas membeku. Dia menatapku dengan terkejut. Ibu Retno dan Alia juga terdiam. Mereka melihat saku jasku, di mana lampu merah kecil kamera berkedip pelan. Mereka sadar, mereka kalah. Mereka telah menjebak diri mereka sendiri dalam perangkap tanpa jalan keluar. Aku menatap lurus ke mata Dimas. Tidak ada sedikit pun emosi di tatapanku. Aku perlahan berjalan ke meja, membuka laci, dan mengeluarkan setumpuk kertas yang sudah lama kusiapkan. Aku melemparkannya ke atas meja, tepat di depannya. Dimas, kita cerai. Melihat orang-orang ini, yang telah kehilangan citra manusiawi mereka karena uang, aku tidak bisa tidak meratapi apa yang disebut ikatan keluarga. Apakah uang memiliki kekuatan sebesar itu atas manusia? Bagaimana bisa ia mengubah seorang suami menjadi pelaku kekerasan, dan seorang ibu menjadi penghasut kejahatan? Mungkin tragedi mereka bukanlah karena mereka miskin, melainkan karena keserakahan mereka tidak terbatas. Surat gugatan cerai tergeletak di atas meja, putih dan dingin, seperti dakwaan atas pernikahan kami yang gagal. Setelah beberapa detik tertegun, Dimas sepertinya sadar, tetapi alih-alih takut atau menyesal, di wajahnya muncul seringai sombong dan angkuh. Dia mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu meremasnya tanpa ampun. Dia melemparkan gumpalan kertas itu ke wajahku. "Cerai. Siapa kamu berani minta cerai?" Katanya dengan nada menghina. "Dengar sini, Kartika. Mau pergi? Silakan. Ambil kopermu dan enyah dari rumah ini. Pergi ke jalanan dengan tangan kosong. Jangan lupa, apartemen ini aku yang sewa. Aku yang mengizinkanmu tinggal di sini. Kamu tidak punya apa-apa di sini." Ibu Retno dan Alia, mendengar itu, seolah mendapatkan kekuatan baru. "Betul," sahut Ibu Retno. "Pergi saja sana. Menantu jahat seperti kamu tidak dibutuhkan di rumah kami. Pergi dan jangan pernah kembali." Alia berdiri melipat tangan, menatapku dengan tatapan pemenang. Mereka benar-benar percaya itu. Mereka percaya mereka mengendalikan situasi, bahwa begitu mereka mengusirku, semua masalah akan selesai. Mereka percaya bahwa dengan pergi dari sini, aku tidak akan punya apa-apa. Kebodohan dan penipuan diri mereka begitu menyedihkan. Mereka sudah begitu lama hidup dalam drama yang kuciptakan sehingga mereka percaya itu nyata. Mereka lupa bahwa penulis drama ini adalah aku. Dan hanya aku yang berhak memutuskan bagaimana akhir ceritanya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku diam-diam mengambil gumpalan kertas dari lantai, merapikannya, dan memasukkannya ke dalam tasku. Lalu aku dengan tenang membuka tasku. Aku tidak mengeluarkan koper atau pakaian. Aku mengeluarkan sebuah buku tebal bersampul biru yang familiar. Aku berjalan ke meja dan, di bawah tatapan heran ketiganya, melemparkannya ke atas meja. Buku itu jatuh dengan bunyi plak yang kering. "Apa? Apa ini?" Dimas mengerutkan kening. "Kamu tidak bisa baca?" kataku dengan suara sedingin es. "Buka dan lihat." Ibu Retno yang paling penasaran. Dia membungkuk dan menyambar buku itu.
Ketika dia melihat tulisan agung di sampulnya, sertifikat hak milik, wajahnya mulai berubah. Dengan tangan gemetar, dia membuka halaman pertama, di mana tertera semua informasi tentang pemiliknya. Matanya membelalak, mulutnya terbuka. Dan dia tergagap, Wijaya, Kartika Wijaya, kenapa namamu? Dimas, mendengar itu, seolah disambar petir. Dia merebut sertifikat itu dari tangan ibunya. Dia menatap nama yang tercetak jelas di atas kertas, Kartika Wijaya. Di bawahnya, tanggal lahir, nomor KTP, semua dataku, dan tanggal penerbitan sertifikat. Lebih dari 3 tahun yang lalu, bahkan sebelum pernikahan kami. Seluruh dunia Dimas runtuh pada saat itu. Apartemen mewah ini, yang bernilai miliaran. Kebanggaannya, simbol kesuksesan yang dia pamerkan di depan teman-temannya, ternyata bukan sewaan. Itu adalah milikku, milik pribadiku, yang diperoleh sebelum dia muncul dalam hidupku. Dia, bersama ibu dan adiknya, hanyalah penumpang, benalu di rumah orang yang paling mereka hina. Tidak mungkin, gumam Dimas dengan suara tercekat. Kamu bilang ini apartemen subsidi dari perusahaan. Aku berbohong, jawabku tanpa emosi. Aku berbohong karena aku takut kamu akan merasa minder. Aku berbohong untuk melindungi harga dirimu yang murah itu. Kukira pengorbanan itu akan membuatmu lebih menghargaiku. Tapi aku salah. Itu hanya membuat kalian semakin serakah dan menghina. Kalian hidup seperti raja di rumahku, makan dari uangku, menghabiskan uangku, dan pada akhirnya berencana mengusir pemiliknya ke jalanan. Apa kalian tidak merasa lucu? Wajah Dimas berubah dari terkejut menjadi pucat, lalu kelabu. Dia terhuyung dan hanya bisa berdiri dengan bersandar pada kursi. Ilusi tentang statusnya sebagai kepala keluarga, tentang kekuasaan seorang pria, hancur berkeping-keping oleh sertifikat hak milik ini. Dia sadar, dia tidak pernah menjadi tuan rumah. Dia hanyalah seorang parasit, seorang pengecut yang hidup dari kebaikan dan pengorbanan istrinya. Kebenaran yang kejam ini lebih menyakitkan dari 1000 tamparan. Jadi bagaimana? Gagap Ibu Retno dengan suara gemetar. Jadi, aku berbalik ke arahnya, tatapanku setajam pisau. Yang harus pergi dari sini bukan aku, tapi kalian bertiga. Guncangan dari kebenaran tentang kepemilikan apartemen begitu besar sehingga ketiga orang itu membeku. Mereka berdiri seperti patung batu, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Keangkuhan dan kesombongan yang mereka tunjukkan beberapa menit yang lalu lenyap tanpa jejak, digantikan oleh kebingungan total dan ketakutan. Mereka kehilangan pijakan terakhir, ilusi kekuasaan mereka di rumah ini. Aku menatap mereka tanpa sedikit pun rasa kasihan. Keheningan mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar hancur. Aku memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir, tidak memberi mereka satu kesempatan pun untuk membalikkan keadaan. Aku beri kalian waktu 24 jam, kataku. Suaraku menggema di ruangan yang sunyi, dingin dan berwibawa. 24 jam untuk mengemasi semua barang pribadi kalian dan meninggalkan apartemen ini. Tepat pukul 8 malam besok, jika kalian masih di sini, aku tidak akan basa-basi. Aku akan menganggapnya sebagai penyusupan ilegal ke properti pribadi, dan akan memanggil keamanan kompleks bersama dengan polisi. Kurasa kalian tidak ingin semuanya menjadi lebih buruk. Setelah mengatakan itu, aku tidak lagi memandang mereka. Aku berjalan ke kamar tidurku, menutup dan mengunci pintu. Aku perlu sendirian. Pertempuran telah berakhir, dan aku merasakan kelelahan yang luar biasa, baik fisik maupun mental. Tetapi di lubuk hatiku, ada kelegaan yang sangat besar. Beban yang kupikul selama 3 tahun akhirnya akan terlepas. Malam itu, aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku hanya mendengar bisik-bisik, tangisan, dan pertengkaran pelan di luar. Mungkin mereka mencoba mencari jalan keluar, tetapi mereka tahu semua jalan telah tertutup. Keesokan paginya, seperti biasa, aku pergi bekerja. Saat pergi, aku melihat beberapa kardus sudah muncul di ruang tamu. Mereka mulai berkemas. Sepanjang hari di kantor, aku tidak bisa sepenuhnya berkonsentrasi. Ada semacam pergolakan di hatiku. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi keluargaku. Tetapi setiap kali rasa kasihan sekilas muncul, ingatan akan tulang ikan, tangan yang terangkat untuk memukul, dan wajah serakah mereka muncul kembali. Dan itu memadamkan semua belas kasihan. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Pukul 8 malam, aku kembali. Lampu di apartemen menyala, dan mereka masih di sana. Tapi ruang tamu dipenuhi kardus dan tas-tas besar berisi pakaian. Mereka hampir selesai berkemas. Melihatku, Ibu Retno langsung mengubah nadanya. Dia tidak lagi berteriak. Sebaliknya, dia mendekatiku. Wajahnya berlinang air mata. Ekspresinya begitu menyedihkan, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya.
Tika, nak, ibu mohon padamu, isaknya. Ibu tahu, ibu salah. Ibu bodoh sekali. Maafkan ibu kali ini. Kita kan tetap satu keluarga. Kami mau pergi kemana sekarang? Alia juga berlari mendekat, menangis terseduh-seduh. Kak Tika, aku salah. Aku tidak akan pernah kasar lagi sama kakak. Tolong, izinkan kami tinggal. Aku janji akan cari kerja. Aku tidak akan jadi benalu lagi. Dan akhirnya, Dimas. Dia berlutut di depanku, sebuah tindakan yang tidak pernah bisa kubayangkan. Tika, maafkan aku. Dia mengangkat matanya yang merah ke arahku. Aku tahu, aku suami yang buruk, seorang pecundang. Aku tidak menghargaimu. Beri aku satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya, kumohon. Jangan. Jangan kita cerai. Aku janji akan berubah. Aku janji akan melindungimu. Tidak akan kubiarkan ibu dan Alia menyakitimu, kumohon padamu. Sebuah pertunjukan yang sempurna. Air mata, penyesalan, permohonan. Jika aku adalah diriku sebulan yang lalu, mungkin aku akan luluh. Tapi aku yang sekarang, tidak. Aku bisa melihat menembus mereka. Penyesalan ini tidak datang dari hati, melainkan dari rasa takut menjadi tunawisma, dari rasa takut menghadapi hidup tanpa ATM. Sudah terlambat, kataku dengan tenang. Kesempatan itu ada. Aku memberikannya selama 3 tahun, tapi kalian tidak menghargainya. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Waktunya sudah habis. Melihat aku tidak bergeming, sandiwara mereka langsung berakhir. Permohonan berganti menjadi kemarahan. Kamu perempuan ular. Teriak Ibu Retno. Kamu tidak punya hati. Aku kutuk kamu. Kamu tidak akan pernah bahagia. Dasar tidak punya perasaan, raung Alia. Kami tidak akan pergi. Ini rumah kakakku. Kamu tidak punya hak mengusir kami. Benarkah? Aku mengangkat bahu. Baiklah, kalau begitu kita harus meminta bantuan orang lain. Aku mengeluarkan ponselku dan menekan nomor manajemen gedung. Halo, manajemen gedung? Saya Kartika Wijaya, pemilik unit 2508. Di apartemen saya ada orang-orang asing yang menolak untuk pergi. Bisakah Anda mengirim keamanan untuk membantu? Hanya dalam 5 menit, kepala keamanan dengan 3 petugas tinggi tegap berseragam sudah berada di depan pintuku. Selamat malam, Ibu Kartika. Ada yang bisa kami bantu? Selamat malam. Aku menunjuk trio itu. Ketiga orang ini bukan anggota keluarga saya. Saya meminta mereka untuk segera meninggalkan apartemen saya, tetapi mereka menolak. Tolong bantu saya mengantar mereka keluar. Kepala keamanan berbalik ke arah mereka. Mohon kerjasamanya. Ini adalah properti pribadi Ibu Kartika. Jika Anda tidak pergi, kami terpaksa akan menggunakan cara paksa. Pada titik ini, mereka sadar bahwa perlawanan tidak ada gunanya. Alia mulai menangis histeris. Ibu Retno menjatuhkan diri ke lantai, memainkan adegan yang familiar. Tolong, lihat, menantu mengusir mertuanya dari rumah. Tapi petugas keamanan sudah terbiasa dengan adegan seperti itu. 2 petugas tegap mengangkatnya dari ketiak dan, meskipun dia meronta dan mengutuk, membawanya keluar. Petugas lain mengantar Alia. Tinggallah Dimas. Dia berdiri menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. Kartika, kamu akan menyesalinya, desisnya. Kamulah yang akan menyesal, jawabku. Akhirnya, dia pun berjalan gontai ke pintu keluar, membawa tas-tas terakhir. Ketika pintu apartemen tertutup, memisahkanku dari dunia kacau mereka, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kini lebih kosong dan menarik napas dalam-dalam. Udara kebebasan. Rasanya begitu manis. Epilog. Diusir dari apartemen mewah, dunia indah trio itu runtuh. Kemewahan, kenyamanan, dan kehidupan elit yang mereka anggap wajar kini menjadi mimpi yang jauh. Dengan beberapa tas pakaian dan sisa uang yang menipis setelah hidup boros, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka tidak punya tempat tujuan. Kerabat dan teman-teman, yang di hadapannya Ibu Retno begitu sombong, kini menghindari mereka setelah mengetahui keadaan mereka. Tidak ada yang mau berurusan dengan keluarga pemalas, tidak punya uang, dan suka membuat onar. Akhirnya, setelah beberapa hari terlunta-lunta, mereka terpaksa menerima kenyataan. Mereka harus menyewa tempat tinggal, tapi dengan dana mereka yang terbatas, mereka tidak bisa menemukan tempat yang layak. Mereka terpaksa menyewa sebuah kamar kontrakan petak yang sempit, pengap, dan lembab di gang sempit. 3 orang yang terbiasa dengan apartemen seluas lebih dari 100 meter persegi kini berdesakan di ruang yang menyesakan. Kamar mandi berada di luar dan digunakan bersama, dan selalu bau. Perubahan drastis ini menjadi guncangan yang meledakkan semua konflik yang telah lama membara di antara mereka.
Ketika mereka hidup dari uangku, mereka adalah aliansi yang solid. Tapi ketika sumber pasokan hilang, ketika mereka dihadapkan pada kemiskinan dan kesulitan, aliansi mereka hancur. Parasit, setelah kehilangan inangnya, mulai saling memangsa. Ibu Retno yang pertama tidak tahan. Kehilangan kehidupan ratu dan kekaguman teman-temannya, dia menjadi pemarah dan sinis. Semua kekesalannya dilampiaskan pada putranya, yang dianggapnya pecundang. Lihat, apa yang kamu berikan untuk ibu dan adikmu makan? Ini makanan anjing. Aku melahirkanmu, membesarkanmu, menyekolahkanmu, hanya untuk hidup dalam kemiskinan seperti ini. Punya istri kaya tapi tidak bisa mempertahankannya. Dimas, yang tertekan karena kehilangan istri dan rumah, dan setiap hari mendengar omelan ibunya, juga tidak tahan. Cukup, Bu. Aku sudah lelah. Kalau bukan karena ibu dan Alia, kalau kalian tidak bersikap begitu buruk padanya, tidak akan jadi begini. Kalian yang membuatnya pergi. Pertengkaran antara ibu dan anak terjadi setiap hari, mengubah kamar sempit itu menjadi neraka. Alia juga tidak terkecuali. Kehilangan kehidupan mewah, dia menjadi murung dan pemarah. Dia menolak melakukan apapun, hanya berbaring di tempat tidurnya sambil bermain ponsel. Suatu hari, Dimas melihat Alia membeli lipstik baru dengan sistem cicilan. Dia marah besar dan merebut ponsel adiknya. Pertengkaran hebat terjadi, berakhir dengan Dimas menampar Alia. Ibu Retno yang melihatnya langsung menyerang Dimas. Ketiganya berkelahi, saling mencakar dan mengumpat, ikatan keluarga mereka hancur. Kekalahan total di pengadilan menjadi pukulan terakhir. Dimas, yang tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan hartaku, benar-benar hancur. Dia depresi dan mulai minum-minum. Sebulan setelah sidang cerai, dia dipecat dari pekerjaannya. Kehilangan segalanya, dia terpaksa bekerja serabutan, menjadi kurir dan kuli bangunan untuk bertahan hidup. Kesehatan Ibu Retno juga memburuk drastis. Suatu malam, dia terkena stroke dan lumpuh sebagian. Terbaring di tempat tidur, dia sepenuhnya bergantung pada orang lain. Beban Dimas semakin berat, dia harus bekerja dan merawat ibunya yang lumpuh melakukan semua pekerjaan yang dulu dianggapnya pekerjaan perempuan. Kesulitan dan penghinaan membuatnya tua sebelum waktunya. Suatu malam, Ibu Retno menghembuskan napas terakhirnya, mengakhiri hidup yang penuh keserakahan. Alia, setelah kehancuran keluarganya, juga tersesat. Tanpa dukungan, dia terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan terjerat utang. Hidupnya tenggelam dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Aku mendengar kisah-kisah ini dari seorang kenalan lama. Di hatiku tidak ada rasa senang atau gembira, hanya ketenangan yang aneh. Seolah-olah semua luka telah terbayar. Takdir telah menempatkan segalanya pada tempatnya. Babak gelap dan menyakitkan dalam hidupku benar-benar telah ditutup. Setelah pintu masa lalu tertutup rapat, aku merasa seperti terlahir kembali. Aku bisa menjadi diriku sendiri, Kartika Wijaya yang bebas, mandiri, dan kuat. Aku menjual apartemen yang penuh kenangan buruk itu. Dengan uang hasil penjualan dan tabunganku, aku membeli sebuah penthouse yang lebih kecil tapi nyaman dengan pemandangan yang menakjubkan. Karierku terus menanjak. Tanpa gangguan drama keluarga, aku mencurahkan seluruh energiku pada pekerjaan. Setahun setelah perceraian, aku diangkat menjadi wakil direktur utama, menjadi salah satu eksekutif wanita termuda dan tersukses di industri kami. Aku menemukan kebahagiaan bukan hanya dalam pekerjaan. Aku mulai belajar mencintai dan merawat diriku sendiri. Aku mengikuti kelas yoga, kursus memasak, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tuaku. Hidupku kini adalah rangkaian hari-hari yang tenang dan cerah. Aku menjadi lebih cantik, lebih percaya diri, dan lebih kaya tidak hanya secara materi, tetapi juga secara rohani. Aku menyadari bahwa nilai seorang wanita bukanlah seberapa banyak dia berkorban untuk orang lain, tetapi seberapa besar dia menghargai dirinya sendiri. Karena hanya ketika kamu bahagia, kamu bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka yang benar-benar pantas menerimanya. Aku tidak terburu-buru mencari cinta baru. Aku menikmati hidupku yang bebas dan cerah. Tapi aku percaya, di suatu tempat di luar sana, seorang pria menungguku. Seseorang yang akan mencintaiku apa adanya, menghargai karierku, dan bersamaku membangun masa depan yang didasarkan pada rasa hormat dan kesetaraan. Berdiri di balkon penthouseku, menatap gemerlap lampu kota di malam hari, aku tersenyum. Aku bangkit dari abu pernikahan yang hancur dan terlahir kembali menjadi versi diriku yang lebih cemerlang. Masa lalu menjadi pelajaran berharga, dan masa depan adalah lembaran putih di mana aku akan menulis bab-bab yang paling bahagia.